Uang beredar saat ini hanya 44% dari GDP nasional dan ini berbahaya dari kacamata orang. Hari piring kalian kosong, nggak ada lauk yang bisa dimakan. Baru Anda akan percaya ada masalah bernegara ekonominya. Tapi kita ini warga negara yang baik. Kita setuju FDI. Coba sekarang kita kalkulasi strategi FDI itu. Setelah kita hitung FDI dana masuk dibagi jumlah penduduk Indonesia, ternyata di Indonesia hanya dapat $100 per orang FDI-nya. Dibandingkan Singapura tahun lalu, FDI masuk ke Singapura adalah $19.000 per orangnya. Jauh langit dari bumi FDI Indonesia dibandingkan Singapura itu. Oke, kita samakan dengan Vietnam kali ini. Bagaimana? Biar nggak hilang muka tuh pejabat yang sering dapat hadiah dari negara pemberi hutangan. Vietnam ternyata dapatnya $270 per orangnya dari FDI di tahun lalu di 2020. Oke, kita ke Malaysia sekarang. Malaysia, Filipina sama dengan Indonesia. $100. Seneng? Tahu kalau Filipina dan Malaysia sama dengan Indonesia? Seneng ya? Harusnya yang nggak seneng. Old mind seneng. New mind yang nggak seneng lah. Indonesia tuh punya segalanya yang Malaysia dan Filipina nggak punya. Kok hanya dapat $100? Lalu apa strateginya? Ya kembali ke klasik. Karena old mind bisanya cuma satu, yaitu hutang lagi. Oke, mau lihat dari kacamata mana indikator ekonominya sekarang? Bagaimana kalau kita lihat dari pertumbuhan kredit? Tiap tahun harusnya kredit disalurkan itu tumbuhnya 15% dibanding tahun sebelumnya. Di mana 15% itu pasti akan menumbuhkan 7%-an ekonomi. Namun, beberapa tahun belakangan ini, kredit hanya 2-3% pertumbuhannya. Ya bagaimana ekonomi mau tumbuh 7%? Nggak ada likuiditas begitu. Bisa mikir nggak sih ini pejabat yang berkuasa tentang ekonomi? Jadi wajar kan tumbuhnya tahun lalu minus 2%. Lalu kita sudah hampir 4 kuartal nih minus terus pertumbuhannya. Kita lihat deh di awal tahun 2021 ini deh. Minus apa plus? Kalau minus jadi 4 kali atau 4 kuartal. Ini menunjukkan kinerja ekonomi negatif. Bahaya ini kalau rakyat mulai lapar. Tapi jujur deh, saya menilai bagus banget narasi para buzzernya. Sehingga rakyat nggak sadar ekonomi ke arah berbahaya. Keren buzzernya, keren, narasinya keren. Jadi bernegara pakai narasi ya baru kali ini. Kalau yang lain kan bernarasi pakai fakta dan pakai pertumbuhan ekonomi. Kalau sekarang pakai narasi, tapi narasinya emang keren. Asli nih, kalau ternyata sampai tahun 2021 akhir rakyat ekonominya makin berat, maka bisa-bisa pejabat populer tadi jadi nggak populer. Dan jangan sampai nengok semua ke bosman karena semua yang dikatakan bosman terlihat benar. Tar dulu, nggak benar juga bosman ini semua analisanya benar. Namun kalau utak-atik
hitungan ekonomi rasanya jarang meleset. Lalu kalau sekali lagi sampai akhir 2021 ekonomi Indonesia masih minus, apa saran untuk mengatasi hal ini? Maka kaum new mind akan berkata, gampang, tahun 2022 pemilu dipercepat aja, nggak usah nunggu 2024. Piejal, setuju?